Tapi untuk Mas Diki sama Mbak Tuti nih, mengenai SDM itu penting nggak? Penting sih sebenarnya Mas. Iya. Pentingnya alasannya kenapa? Penting karena kalau misalnya dari SDM-nya sendiri udah dari hatinya nggak ada niat untuk bekerja kan kita repot, betul, gitu iya, kan kita betul, repot gitu. Kadang kan nggak hanya di sini, karena kan saya juga udah pernah kerja di beberapa tempat ya. Jadi ada juga tuh beberapa orang yang kadang kerja itu karena cuma dia lagi pas butuh duit aja kan gitu kan, ada gitu kan. Jadi dia masuk pas dia lagi nggak punya duit, tapi kalau dia habis gajian bisa libur kayak berarti gitu. itu termasuk orang yang kurang bertanggung jawab. Iya, itu memang dari orangnya kan, tapi kan untuk dari kita sebagai kayak pemilik atau temennya kan juga terganggu ya, kayak gitu kan kerjaannya jadi nggak bisa maksimal. Harusnya dia bisa kerja jadi nggak kerja kan, jadi nggak maksimal. Hai Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Di hari kedua ini kita masih berada di kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Ngangklek, Kabupaten Sleman. Nah kebetulan di belakang ini kita sudah berada di vendor Overham Jogja. Langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Halo Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di SIDA UMKM Baron Putra SPS. Nah Sobat Baron, kali ini kita masih di daerah Yogyakarta. Sekarang ini kita berada di vendor Overham. Nah di samping saya ini ada Mas Diki selaku dari owner dari Overham. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Diki telah berkenan kami opera-opera nih untuk vendor Overhamnya. Boleh kenalin untuk secara melingkup di vendor ini, dan di samping ini siapa Mas? Oh ya, perkenalkan saya Diki selaku pemilik Overham Sablon Jogja, dan di samping saya istri saya. Saya Tuti, dari istrinya dari ownernya. Mas Diki sama Mbak Tuti ya? Ya ini kan udah bersuami istri ini kan, berarti udah mempunyai vendor ini. Boleh diceritakan pertama awal membangun vendor ini tuh gimana? Dan mungkin dari awal mendirikan ini, maksudnya halangan yang pernah dialami dalam mendirikan vendor ini gimana dari Mas Diki? Oh iya, untuk awalnya sih saya dulu belum beristri ya. Itu tahun 2018 ya, karena saya keluar dari Pekerjaan sebelumnya. pekerjaan sebelumnya itu juga tempat sablon, dan saya bingung dan pusing masalah pekerjaan. Jadi itu awalnya itu kan ada pengalaman di tempat sablon sebelumnya. Terus kan keluar dari tempat sablon kan bingung mau ngapain gitu, karena punya pengalaman nyablon. Suami saya itu kayak ada beberapa teman juga kan yang sempat titip dong bikin kaos, gitu. Karena dari situ suami saya ini tuh berpikir kayak daripada nggak ngapa-ngapain, lumayan kalau misalnya kita istilahnya jadi makelar sablon gitu kan. Dari makelar sablon, dari satu teman ke teman-teman yang lain, alhamdulillah lumayan yang masuk kan. Hasil dari uang makelar itu akhirnya dengan berani dia memutuskan untuk beli alat-alat sablon gitu. Berarti itu termasuk apa ya, kayak kesempatan ya? Iya, kesempatan membuka peluang kita mendirikan usaha sendiri gitu kan. Jadi emang awalnya kayak gitu, dari makelar terus mulai masuk. Awalnya juga masih di kamar sendiri untuk nyablonnya kan, sendiri gitu. Lama-lama alhamdulillah bisa sampai kayak gini gitu. Dan Mas Diki inget nggak pertama awal nyablon itu berapa piece kaos? Itu masih satuan Mas itu. Oh, masih satuan. Jumlahnya itu 1, 2, manual kan itu kan? Manual, pakai frame Mas itu. Itu nggak terbenak dari Mas Diki itu, rugi nggak ya satu kaos?
Sedangkan screen kan dari orderan kan mungkin beda-beda desain kan. Iya. Nah itu dari pikiran Mas Diki gimana? Saya batasi itu Mas, itu maksimal 1 sampai 3 warna, maksimal 3 warna sih. Oh gitu. Iya. Screen dulu masih punya 20 ya, saya kerja untuk hapus after sih Mas. Jadi emang screen itu. Jadi emang nggak berani untuk lebih apa ya, lebih menambah lagi. Saat itu belum Mas. Belum berani karena gimana ya? Tempat juga belum ada. Tempat ini belum dibangun Mas, soalnya tahun 2018 itu. Ya cuma seadanya dulu, semampunya, kan dikerjain sendiri dulu Mas. Ya kayak gitu sih. Oh berarti ya mungkin kesempatan saat Mas Diki dulunya bekerja di sablon, Ya. terus memanfaatkan itu ya, peluang itu ya. Oh gitu. Nah kenapa bisa dinamakan Overham Sablon Jogja? Itu dulu sama saudara sih Mas, cari-cari nama itu. Sama saudara coba translate. Itu dari bahasa Jerman, bahasa Belanda, iya kayak gitu Mas. Ketemulah itu dari bahasa Belanda yang artinya pakaian. Nah, sedangkan dari bahasa Inggris kan over artinya lebih kan. Lebih. Insya Allah nanti rezeki dan orderan saya lebih lah. Oke, Gitu. berarti Tapi artinya nama, juga gampang gitu iya, kan. iya, nama itu sangat pengaruh juga ya. Iya. Kayak doa lah intinya ya Mas ya. Gitulah. Oke, dan akhirnya menikah dengan Mbak Tuti. Iya. Itu Mbak Tuti juga bekerja, maksudnya di sini juga membantu itu. Maksudnya awalnya gitu ya? Gimana? Jadi pas udah menikah, ini kan Mas Diki udah punya vendor ini. Iya, jadi ikut bantu di sini. Tapi sebelumnya udah ada pengalaman kerja di vendor sablon juga. Oh, Mbak Tuti juga Iya, pengalaman. di vendor sablon juga. Juga salah satu Enggak, kerja beda beda tempat. Oh, beda. Beda tempat. Jadi emang kenalnya karena pernah kerja di vendor sablon. Oh, berarti satu server. Iya, satu server. Satu server. Jadi Mas Diki nggak tahu, Mbak Tuti tahu. Jadi saling Iya, saling bisa tukar pikiran gitu ya. Iya. Oke. Tapi untuk pengalaman sablon itu susah nggak sih Mbak sama Mas? Kayak kesusahannya dalam nyablon itu apa? Menurut Mas Diki sama Mbak Tuti? Apa gampang atau biasa aja? Kalau aku nggak ke sablon ya, karena aku lebih ke handle customer. Oh gitu, marketing gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi mungkin kalau soal sablon bisa sama Mas. Kalau untuk sablon gimana Mas? Kalau Menurut untuk Mas Diki? sablon saya nggak pernah kesulitan sih. Untuk raster atau vektor banyak warna. Ya mungkin kendalanya kalau tinta ya. Tinta beberapa merek memang kan saya nggak pakai satu produk, beberapa produk kan. Kalau main dasaran kadang merek lain itu nanti kalau dipres akan naik putihnya gitu kan. Nah, masalahnya cuma di situ. Kadang nggak. Oke. Berarti emang karakter tinta kan beda-beda ya Mas? Iya. Jadi kita harus gimana ya? Intinya tahu dulu salahnya gimana, gitu kan? Iya. Oke. Dalam untuk strategi marketing dari Mbak Tuti, apakah susah juga? Susah sih Mas. Sekarang kita masih main sosial media aja gitu. Jadi kita cuma iklan di Instagram sama marketplace Facebook gitu. Cuma kan sebenarnya kalau untuk marketing itu kan jadi masih yang basic gitu loh, masih yang standar. basic, ya. Pengen sih kedepannya kan kayak bisa ngiklan gitu, tapi ada beberapa masukan juga kayak ngiklan itu kan nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Jadi untuk ngiklan sih masih kesulitan sih kita. Oke. Tapi untuk kedepannya nih, yang diharapkan Mbak Tuti dalam arti harus maju dalam mempromosikan vendor ini, itu yang direncanakan apa dari Mas Diki sama Mbak Tuti? Sebenarnya kita masih rencananya mau ngiklan itu sih Mas, sebenarnya ngiklan dari Instagram itu. Terus itu ya kita. Kayak apa ya? Kayak kita memasuki ke tempat-tempat lain gitu? Oh belum ya, ya? udah. Ada rencana, cuma kita memang belum direalisasikan. Jadi gitu ya. saat ini cuma dari Instagram sama ya dari customer yang nanti bilang ke temennya. Jadi nanti yang datang tuh emang biasanya temen dari yang udah pernah bikin di sini. Ya, gitu. ketutular ya Mas ya. Iya. Ya kebanyakan kalau untuk para sablon sih, pengusaha sablon itu memang ketutular sih, Iya. yang paling efektif. Jadi kayak gini, loh kamu nyablon dah di sana, gitu kan. Iya. Bagus loh, gitu kan. Iya. Kan jadi kan tertarik kan. Iya. Berarti kalau untuk sosial media kan baru 50%. Jadi belum tentu, wah
Oh enggak iya, kan cuma gambar. Belum tahu itu kan. Iya, terus kan untuk kualitas kan juga belum tahu. Iya, Kan makanya dari kan kita berusaha mempertahankan kualitas gitu biar nanti banyak yang datang karena udah tahu kan kualitasnya kita kayak gitu. dari 2018 ya, Iya. awal ini vendor Overham berdiri. Ada nggak sih Mbak Mas kesulitan yang dialami paling berat selama ini dalam mendirikan apa memajukan? Tantangan terberat sih dari customer sih Mas ya. Mereka minta harga minimal, hasil maksimal. Nah, kayak gitu. Itu simpel Sulit. sih. Harga minimal, hasil maksimal. Nah, itu maksimalnya gimana? Maksimal gimana ya? Kan dari kita mungkin mereka bisa jual setengah harga lebih gitu dari kita. Oh gitu. 2 kali lipatnya lah. Maksudnya. Gitu. Minimal order? Apa nggak ada minimal order? Ada sih. Ada dulu sekitar 24 gituan. Untuk berarti kesulitan cuma itu. Itu masih apalagi sulit itu minta murah. Kan harga bahan berapa sekarang? Tinta berapa sekarang? Apa-apa Prosesnya sekarang juga naik, iya iya gitu kan. loh. Mau disamakan harga lama pun nggak bisa Mas gitu loh. Oke lah, Kesulitannya di untuk situ. mengatasi sendiri dari Mas Diki sama Mbak Tuti gimana? Mengatasi dalam arti customer mintanya itu. Tapi sebenarnya dalam hati wah, berat loh. Berat ya. Untuk saat ini sih kita nyoba beberapa merek tinta sih yang harganya cukup. Oke, iya betul. Kayak di Imbaran kan ada Panda itu Mas. Iya. Nah, itu kan juga suatu metode yang kita bisa gunakan untuk ya itu solusinya. Solusi. Ya kita pinter-pinter cari lah ya Iya. intinya kan. Oke. Harganya juga minimal, hasilnya juga maksimal. Tapi untuk bahan sendiri nggak berani untuk mengubah atau apa ya. Untuk segi jahitan juga sekarang apa-apa naik Mas. Bingungnya juga itu sih. Cuma di bagian sablonnya yang bisa dikurangi dipangkas ininya. Oke, ya kita emang harus pinter-pinter cari celah ya. Iya. Oke, dia mencari celah, kita juga mencari celah. Iya, Nah, kayak kan. gitu Mas. Oke, untuk vendor Overham nih, Mas Diki sama Mbak Tuti, ada berapa karyawan? Untuk karyawannya sekarang kita baru ada 4 orang. 4 orang ya. Untuk jobdesk-nya beda-beda atau? Beda-beda tapi memang beberapa itu kan kita masih serabutan ya Mas di sini gitu. Tapi kalau untuk pokoknya itu ada satu yang pokok operator press gitu, sama ada yang motong, terus ada yang fokus untuk operator sablon ya, itu ada 1 orang yang fokus, dan untuk yang bantu tuh ada 2 orang. 2 orang tuh gitu. jadi yang 2 orang ini tuh bantu operator sablon sama kadang motong, kadang juga bantu packing. Oh, sama- tergantung longgarnya iya, ya, oh, gitu ya. longgarnya sama yang after juga gitu. Oh, gitu. Di sini di Overham ini produksinya apa aja? Selain sablon kaos nih ya, kita kan udah jelas lah untuk channel vendor sablon, sablonnya kaos. Kalau selain kaos, Ada tote bag juga. oh, tote bag, Kita ada tote bag, String terus bag, string bag, ya, itu aja hoodie, sih. kemeja, Hoodie, kemeja, itu kan oh gitu. macam-macam sih Mas bisa. Jadi tergantung customer mau apa Iya. ya, kita di sini melayani ya, usahakan ya. kemarin juga Selagi masih sanggup loh Mas. beberapa waktu lalu malah ada yang sempat ini bendera Mas. Oh, bendera. Bendera ya pernah itu bendera dari PMI ya. Iya. Tapi juga diambil ya Mas? Iya Mbak? diambil aja. Oke ya. Itu kan namanya kan peluang ya, Iya, itu kan ya. benar, Jadi apa ya, setiap usaha kalau ada kesempatan nggak kita ambil, Iya sayang ya. sayang kan. Iya. Otomatis kan dia juga ya itu kedok tular. Oh iya, di sana Karena bisa bikin loh, ini, bisa loh. bikin Jadi ini, kan. oke, coba aja gitu kan. Iya. Oke gitu ya. Oke, selain ini, selain jobdesk dan apa ya, produksi yang ada di sini, yang pernah dialami saat karyawan, ada juga kan kadang karyawan jobdesknya kok nggak tentu ya, kayak serabutan tadi loh. Iya. Nah, itu pernah nggak ya yang keluar itu, pernah komplain nggak sama Mas Diki atau Mbak Tuti? Alhamdulillah belum ada ya. Belum ada Nggak ya? ada sih. Berarti itu karyawan tetap, Oh, maksudnya sebentar, selama sebentar. ini dari 2018. Ada 1-2 orang dulu ada. Nah, itu bagian ngepres finishing itu Mas. Nah, disuruh bagian potong tapi dia kurang paham, bagian packing juga kurang rapi, ngambil lain nggak bisa. Kalau ngepres doang kan kadang belum tentu ada barang yang dipres gitu loh Mas.
Nah, ya kayak gitulah Mas. Jadi harus Itu berarti ganti. dari sumber SDM sih. Iya, SDM-nya diajarin sih. cukup sulit Mas. Kadang orang beda-beda kan. Tapi untuk Mas Diki sama Mbak Tuti nih, mengenai SDM itu penting nggak? Penting sih sebenarnya Mas. Iya. Penting. Pentingnya alasannya kenapa? Penting karena kalau misalnya dari SDM-nya sendiri udah dari hatinya nggak ada niat untuk bekerja kan kita repot, betul. gitu Iya, kan kita betul, repot gitu. Kadang kan nggak hanya di sini, karena kan saya juga udah pernah kerja di beberapa tempat ya. Jadi ada juga tuh beberapa orang yang kadang kerja itu karena cuma dia lagi pas butuh duit aja kan gitu kan, ada iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. dia masuk pas dia lagi nggak punya duit, Betul. tapi kalau Oh, dia habis gajian bisa libur kayak Berarti gitu. itu termasuk orang yang kurang Iya, bertanggung itu jawab. memang dari orangnya kan. Tapi kan untuk dari kita sebagai kayak pemilik atau temennya kan juga terganggu ya, kayak gitu kan kerjaannya jadi nggak bisa maksimal. Iya. Harusnya dia bisa kerja jadi nggak kerja kan, jadi nggak maksimal. Dari berdiri kan 2018 ya Mas ya. Iya. Jadi setahun berikutnya kan pas COVID. Pandemi. COVID itu 2 tahun. 2000 berapa sih? 2022. Nah itu. 20. Nah itu efeknya gimana Mas dari overham ini? Terdampak ya itu. Terdampak cukup parah sih Mas itu. Sampai hampir 5 atau 6 bulan gitu nggak ada. Oh dari sama sekali. Iya. Emang berarti tutup gitu ya Mas ya? Ya kalau buka sih buka Mas, tapi ngapain gitu kan? Ya nggak ada kerjaan, cuma sana kemari. Tapi kan untuk pas pandemi itu kan marak dengan masker, Iya. terus kayak APD dan lain-lain lah terkait dengan COVID. Nah itu kan nggak, apa Mas Diki sama Mbak Tuti nggak mencari peluang itu? Untuk masker ada sih Mas kemarin. Juga produksi. Tapi itu kan Nggak banyak. Oh. Jadi emang nggak sewaktu itu. Jadi nggak. Jadi waktu itu terdampaknya benar-benar libur ya. iya libur itu Mas. Oh iya, kadang kan juga ada yang apa ya, gulung tikar gitu kan. Kasihan juga Emang kan. Waktu itu kan emang parah banget ya. Tapi yang dilakukan Mas Diki sama Mbak Tuti gimana pas saat pandemi itu? Saya gencarkan online via Google sih Mas. Kayak website, saya promosikan via situ. Dan juga satu hal lagi, saya kan nggak ngontrak Mas. Oh iya, ini Mas sendiri ya? Kelebihannya di situ, jadi nggak harus ngeluarin Iya. biaya di situ, bisa bertanya itu. Oke, kan sekarang ini kita udah mengalami fase pandemi ya, udah endemi kan, dikatakan kita sudah lebih bebas lah intinya kan, udah aman lah. Tapi untuk sekarang ini orderan lancar? Alhamdulillah lancar. Setiap hari ada ya? Ada. Oke, dan untuk orderan ada minimal batasan nggak? Untuk batasan kita nggak ada sih Mas, tapi kalau untuk minimalnya kita dari 12 karena kita masih nerima gitu. Tapi kalau misalnya mau bikin 2 lusin minimal, kita ada promo juga, dapat 1 pieces kaos bonus gitu. Jadi setiap pembuatan 24 pieces bonus 1 pieces berlaku kelipatan gitu. Oh, berlaku kelipatan ya? Iya. Oke, jadi semakin banyak Anda order, Semakin banyak bonusnya. Oke. Itu juga strategi sih. Iya, Menurutku belum pernah ada juga. Oh iya? Iya, belum pernah ada juga. Saya yang simbang-simbangi yang vendor-vendor lainnya belum ada sih. Ini baru berlaku kelipatan. Oke. Boleh dijelasin nggak Mbak sama Mas Diki cara order di Overham Sablon Yogyakarta gimana? Untuk cara ordernya kita bisa lewat chat by WhatsApp, Instagram, sama Facebook itu bisa. Kita juga ada website juga, atau bisa langsung datang ke sini. Ke vendor Overham Iya, Sablon ke ya. sini, ke workshop di sini. Untuk Instagramnya bisa dijelaskan? Instagramnya overhamsablon.jogja. Terus Facebooknya lupa. Sama. Sama sih. Oke. Bisa langsung hubungi nomor di bawah ini aja. Iya, nomor di bawah ini aja. Terakhir nih dari kita, untuk para UMKM di Indonesia kan banyak banget nih Mas ya. Bukan hanya melulu tentang sablon dan masih banyak lagi tentang UMKM. Pesan untuk para UMKM di Indonesia dari Mas Diki dan Mbak Tuti gimana? Ya, pesan-pesan saya sih cuma apa ya? 1, manfaatkan teknologi internet. 2, sesuaikan pasar. Pasar apa, target apa. Yang 3, jangan gengsi aja sih. Udah, Jangan gengsi, yang terpenting jangan gengsi. Iya, ngejar Untuk Mbak gengsi Tuti, kan Mbak misalnya Tuti. nanti. Ya masih
sih, cuma jangan menyerah aja sih. Meskipun kita kan kemarin habis pandemi. Itu kan kalau kita menyerah ya bisa gulung tikar itu kan. Jadi kita tetap jangan menyerah aja sih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Diki dan Mbak Tuti selaku dari owner Overham Sablon Jogja. Kami dari tim SIDA UMKM mengapresiasi setinggi-tingginya dari kita karena Mas Diki dan maksudnya Overham bisa bisa bangkit dari pandemi kemarin dan bisa bertahan selama ini. Dan kita nyatakan lulus sidak untuk Overham Sablon Jogja. Bisa diterima. Dan ini ada sedikit bingkisan dari Buan Putra SPS. Mohon diterima. Terima kasih. Saya juga berterima kasih sama Baron yang sudah membantu menyediakan bahan sablon. Membantu menyediakan bahan sablon. Sudah berkunjung. Oh iya, dan sudah berkunjung. Terima kasih banyak. Mantap. Ingat sablon. Ingat sablon. Ingat Baron.